Koko sendiri punya sahabat nggak? Punya. 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 Ada dong. Punya. Aku punya sahabat. Ada. Punya pastinya dong. Aku punya sahabat dari SMP. Punya sih. Punya nggak? Punya. Teman dari sekolah, SD, SMP, terusnya juga ada sahabat dari kantor. Jadi udah bener-bener teman, suka duka, kita berantem segala macam tuh sama-sama lah pokoknya. Mau apapun yang kita rasain, sahabat itu ada. Yang satu 2 tahun, yang satu dari kecil. Kalau lebih deket sih sama yang di Medan sih. Karena kita dari SMA sampai sekarang sudah sahabatan, udah sekitar 7 tahunan gitu. Pas udah SMA. Jadi awalnya kita itu temenan dari SMP. Saat SMA kita pindah sekolah, beda sekolah. Lalu kuliah juga berbeda, tapi kita masih kontak-kontakan sampai sekarang. Aku udah anggap dia kayak adikku sih. Soalnya kayak beberapa sifatnya dia juga sama kayak sifat adikku gitu. Jadi aku lebih anggap kayak saudara. Mostly sih teman sekolah sama teman kuliah sih. Kalau yang satu kan dari TK, yang kedua itu emang karena nongkrong bareng ya. Dari SD, SMP, SMA nggak pernah berubah, jadi temennya itu aja. Masuk SMA baru, kan kita keluar dari SMP lama. Nah terus kita masuk SMA baru, nah itu kenalan di situ jadi deket, satu kelas, satu tempat duduk juga barengan, satu meja. Kita baru, karena beda jurusan tuh IPA sama IPS, jadi kita baru kayak temenannya di kuliah. Dulu dari anak magang, waktu itu saya jadi seniornya. Setelah itu mulai ya pas ngobrol tuh sepertinya enak. Akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol lebih intens. Akhirnya masuk ke tahap teman. Habis itu jadi sahabat. Ternyata cocok juga. Ya akhirnya jadi deh. Sekarang sih udah jadi istri sih. Jadi dia juga sebagai sahabat dulu. Sering ibadah bareng, pelayanan di gereja yang sama. Kita ribut dulu, berantem. Jadi awalnya musuh gitu. Cuman iseng doang dianya, cuman itu lempar kotak pensil segala macem. Aku tuh dijailin lah, diisengin, tonjokin dia lah segala macem. Aku dipanggil kurang sekolah segala macem. Terus akhirnya orang tua kita ngobrol-ngobrol, tapi santai aja ngobrolnya. Akhirnya kita malah jadi temenan, makan bareng. Oh, sampai SMP, sampai SMA, main terus, main bareng. Sampai sekarang, sampai ya suka duka, percintaan semua tuh cerita sama-sama gitu. Sendirian, sepi, atau masa-masa terpuruk, mereka selalu ada, sering sharing ke mereka, curhat. Walaupun kita jauh, kita saling tetap komunikasi, sering curhat, sering sharing tentang kehidupan, tentang percintaan, segala macam gitu. Mungkin kita cuma komunikasi lewat telepon ya. Kalau untuk ketemu kan pasti jarang dengan kondisi kayak begini. Saling mendoakanlah satu sama lain gitu, saling nguatin kayak begitu. Jadi be there for each other lah gitu. Jadi waktu SMP kita main bareng, terus kita rumahnya juga sama satu apartemen, cuma beda lantai doang. Jadi kalau mau pergi sekolah bareng, mau kemana-mana bareng, jadi udah terbiasa berdua gitu. Jadi sampai sekarang masih keterusan. Oh, kita pernah melakukan trip sih. Jadi tadinya kita mau ke Singapura, cuma karena COVID kita nggak jadi kita tetap di Jakarta aja. Cuma kita stay di satu hotel, terus kita traveling sama-sama sih gitu. Pokoknya sampai aib-aib kita pun semua udah tahu gitu. Sampai sedekat itu. Soal keluarga, soal dia pernah ngapain aja, kita dosa apa aja, kita tuh cerita lah segala macam. Tapi mereka ini lucunya nggak mau dibilang sahabat. Karena case-nya itu gini, yang satu ini pernah dulu banyak yang bilang sahabat, ada yang nusuk dia dari belakang. Jadi dia nggak mau dibilang sahabat, ibaratnya kita teman aja, tapi ujung-ujungnya nyakitin. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya kita nggak anggap ini sahabat, cuma teman. Tapi dekat. Saya merasa nyaman dan dia pun merespon dengan baik dan kita bisa saling support satu sama lain. Lebih banyak ngomongin ya masalah keluarga sama hobi lah, kita ngobrol-ngobrol. Sama sekarang tambah lagi sih, makanan. Saya orangnya agak introvert sebenarnya, jadi emang circle begitu-begitu aja, makanya sekolah, kerjaan pun lama. Jadi temannya seperti itu aja, cari yang pertama nyaman, yang kedua satu visi satu misi sih. Kita tuh kayak misalkan ada event nih, misalnya Christmas atau misalnya kayak birthday atau apa, kita tuh pasti sempetin waktu buat ketemuan, frequently ngobrol by WhatsApp atau kadang-kadang misalkan telepon. Jadi tetap ada ngobrol lah meskipun kita emang udah kayak makin dewasa lah, udah kerja gitu. Jadi pasti kayak ada kesibukan sendiri-sendiri. Yang bilang sahabat itu banyak, tapi pada saat gue susah semuanya itu hilang. Ada yang ngejelekin, terus ada yang ngomongin dari belakang juga, terus ada yang ngamain lagi.
Tapi kalau yang sama 2 temen gue ini, mereka benar-benar support, ngedukung, bukannya ngejatohin. Mereka kasih solusi, bukan cuma kayak komentar negatif, nggak membangun. Bersyukur banget punya sahabat kayak mereka. Apa yang memang lagi saya rasakan, nggak bisa orang cerita ke orang, karena tidak tahu nih orangnya itu memang bisa keep secret atau enggak. Tapi ternyata saat dicerita sampai level, oh ini bisa diajak curhat yang memang ya akan bisa di-keep secretnya dan bisa memberi masukan-masukan gitu. Nggak ketemu sih kayaknya hampanya karena kita basicnya yang suka banyak ngobrol, lebih nggak tahu deh gitu. Sedih sih karena nggak ada temen buat cerita. Mungkin mereka kan selalu ada ya, kalau mereka nggak ada nggak tahu mau kemana gitu, nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Udah setahun lebih aku di Jakarta, pisah sama mereka. Apa ya, kangen. Soalnya lagi jauhan sama mereka. Sama apa ya, tetap selalu ada lah. Aduh, sorry. Akhir-akhir ini apa ya, kayak mungkin lagi sibuk ya semua. Ada lost contact.